Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu dimanapun berada, jumpa kembali bersama saya Haris Santoso dari SDN Pacar Kembang 1 Surabaya. Mohon izin berbagi Bapak Ibu terkait pengisian LK 2.2 menentukan solusi seperti yang nampak di layar. Saya tampilkan isian form LK 2.2 menentukan solusi. Nah, bagaimana cara mengisi LK 2.2? Seperti apa contoh pengisian LK 2.2? Penentuan solusi, yuk kita bahas bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, kita bisa mencermati dahulu form LK 2.2 menentukan solusi. Ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor, kemudian ada kolom yang kedua eksplorasi alternatif solusi, dilanjutkan solusi yang relevan dan analisis penentuan solusi. Langkah yang pertama Bapak Ibu, langsung saja bagaimana cara mengisinya. Ini penjelasan di langkah pertama. Di LK 2.2 menentukan solusi, untuk kolom isian eksplorasi alternatif solusi di kolom yang kedua ini Bapak Ibu, ini sebenarnya nanti kita isi diambilkan dari LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi yang pernah kita isi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu bisa cermati LK 2.1 di mana letak kolom eksplorasi alternatif solusi. Kemarin kita pernah mengisi ini. Nanti kolom eksplorasi alternatif solusi inilah yang nanti kita ambil. Nah, tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa di kolom eksplorasi alternatif solusi ini masih berupa kajian literatur yang masih ada pendapat-pendapat dari ahli atau hasil literatur dari jurnal mungkin. Nah, kembali lagi di cara yang pertama Bapak Ibu untuk kolom eksplorasi alternatif solusi. Sekali lagi Bapak Ibu tinggal copy paste dari eksplorasi alternatif solusi. Paham Bapak Ibu ya? Jadi di kolom eksplorasi alternatif solusi ini kita ambilkan dari LK 2.1. Tapi sudah dalam bentuk apa? Sudah dalam bentuk intisari atau sudah dalam bentuk simpulan. Bukan yang masih mentah seperti yang ada di LK 2.1. Kalimatnya bisa diamati Bapak Ibu kalau yang di eksplorasi alternatif solusi. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara yang dilakukan, ini saya tebali, alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah siswa dalam pembelajaran yang mengalami kesulitan memahami atau mengalami kesulitan tidak menguasai materi apa misalkan. Kalau misalkan dalam mata pelajaran apa, PJOK misalkan, alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah siswa dalam pembelajaran yang mengalami kesulitan memahami materi tentang role depan misalkan kalau dalam olahraga. Alternatif solusinya pertama, guru menerapkan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik. Ini alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua, guru menerapkan metode pembelajaran dengan metode pemecahan masalah. Ada metode diskusi, ada metode tutor sebaya misalkan, ada metode tanya jawab. Nah, ini ternyata ada pendapat, ada alternatif, yaitu guru menerapkan metode pembelajaran dengan metode pemecahan masalah. Yang ketiga, guru menerapkan model pembelajaran yang tepat, yaitu problem based learning. Yang keempat, guru memanfaatkan TIK dalam pembelajaran. Yang kelima, guru melakukan inovasi media pembelajaran. 5 alternatif ini adalah kesimpulan dari beberapa kajian literatur dan hasil sumber wawancara yang kita pindahkan dari LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, sekarang kita coba masuk di sini Bapak Ibu.
di solusi yang relevan ini. Nah, kalimat pengantarnya sedikit berdasarkan alternatif solusi yang telah dieksplor. Nanti bahasanya mungkin banyak yang lain ya. Bisa Bapak Ibu kemas bahasa pendahuluannya, bahasa pengantar di depannya bisa berbeda dengan ini, tidak apa-apa. Maka diperoleh solusi yang relevan. Jadi di kolom ketiga ini berdasarkan alternatif-alternatif yang kita tadi sebutkan, ada 5 ini, mana yang menurut Bapak Ibu yang akan dipilih, mana yang menurut Bapak Ibu dianggap paling relevan. Di situ dulu yang harus dipahami, bahwa ketika mengisi solusi yang relevan, maka berdasarkan kita klasifikasi, kita pilah dulu, kita petakan dulu 5 ini, mana di antara 5 alternatif itu, atau dari berbagai alternatif itu, manakah yang dianggap paling relevan. Maka diperoleh solusi yang paling relevan adalah penerapan model pembelajaran problem based learning dengan, apakah nanti Bapak Ibu bisa menambahkan, karena di sini ada beberapa alternatif yang juga penting untuk kita masukkan. Artinya apa? Di eksplorasi alternatif solusi ini bisa kita pilih satu, atau kita bisa menyusun kalimat solusi yang relevan, tapi menggabungkan mungkin 2 atau 3 yang dianggap itu adalah alternatif, itu adalah solusi yang paling relevan. Jadi bisa digabungkan Bapak Ibu, tergantung nanti panjenengan itu memilih solusi yang relevan itu di mana. Kayak seperti ini, penerapan model pembelajaran problem based learning itu dianggap yang paling relevan dengan misalkan sumber belajar apa, misalkan apa dengan alat peraga apa, atau dengan aplikasi misalkan SWE misalkan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilih solusi yang relevan, itu penerapan model pembelajaran problem based learning PBL dengan menggunakan aplikasi misalkan apa. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya, kita coba menuju ke kolom yang keempat. Bagaimana selanjutnya setelah solusi yang relevan kita tetapkan? Bapak Ibu tolong nanti solusi yang relevan ini juga dipikirkan, bahwa nanti di kegiatan rencana aksi, di kegiatan berikutnya, di LK berikutnya, Bapak Ibu sudah memikirkan bahwa rancangan pembelajaran inovatif, misalkan membuat perangkat pembelajaran RPP, desain pembelajaran di RPP-nya itu berdasarkan ini, solusi yang relevan ini. Itu yang juga harus diingat Bapak Ibu, ke depan rancangan pembelajaran inovatif yang diwujudkan dalam sebuah desain pembelajaran dalam perangkat pembelajaran, baik itu RPP dan seterusnya. Bapak Ibu juga harus berpikir bahwa nanti salah satu yang mau diterapkan adalah model pembelajaran problem based learning menggunakan media interaktif apa, misalkan. Boleh seperti itu. Nah, selanjutnya analisis penentuan solusi. Saya kasih pengantar sederhana. Penentuan solusi didasarkan pada alasan sebagai berikut. Jadi intinya di kolom yang keempat ini, Bapak Ibu berikan penjelasan secara mendasar. Bapak Ibu berikan penjelasan argumen kenapa solusi itu dipilih seperti itu. Penerapan model pembelajaran problem based learning sangat tepat karena tujuan PBL adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep pada permasalahan baru dan nyata, high order thinking, skill, kemudian keinginan dalam belajar peserta didik, mengarahkan belajar mandiri. Ini alasan-alasan yang mendasar kenapa Bapak Ibu misalkan memilih
penerapan model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya Bapak Ibu, boleh dimasukkan karena kita juga mungkin akan memasukkan tentang medianya. Jadi alasan yang kedua, penggunaan media interaktif misalkan, atau penggunaan alat peraga, atau Bapak Ibu misalkan mengambil sumber belajarnya, penggunaan sumber belajar portofolio digital misalkan, atau penggunaan aplikasi Shui misalkan dalam pembelajaran, memberikan dampak memudahkan siswa memahami materi apa misalkan. Saya ulang lagi Bapak Ibu ya, penggunaan media interaktif kalau memang PBL-nya diterapkan dengan menggunakan media ini misalkan, atau alat peraga apa misalkan. Nah, dalam pembelajaran itu sumber belajar, alat peraga, aplikasi itu memberikan dampak memudahkan siswa memahami. Karena tadi permasalahannya anak kurang menguasai, anak belum memahami dalam materi apa tadi. Mungkin kalau materi pelajaran JOK bisa dicontohkan misalkan role depan misalkan, atau materi apa. Seperti itu Bapak Ibu. Alasan mendasar yang dijadikan analisis penentuan solusi yang ketiga, guru telah memiliki kompetensi di dalam membuat dan menggunakan kayak media interaktif yang dicantumkan, alat peraga, sumber belajar, aplikasi. Kemudian alasan yang mendasar berikutnya, sarana dan prasarana di kelas ataupun di sekolah misalkan memungkinkan untuk diterapkan model pembelajaran tersebut. Artinya kalau memang menggunakan misalkan media interaktif, PPT interaktif gitu aja misalkan, ya maka nanti sarana di sekolah dianggap dianalisis bisa digunakan untuk tersedia, maksudnya tercukupi untuk bisa melaksanakan model pembelajaran problem based learning. Demikian Bapak Ibu berbagi saya di LK 2.2 menentukan solusi. Semoga Bapak Ibu terinspirasi dan semoga bermanfaat, mempermudah Bapak Ibu peserta PPG Daljab tahun 2022 menyelesaikan tugas LK 2.2. Silakan diamati Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, sampai ketemu di kesempatan lain. Salam semangat, salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.